Ono nih kok tambah turune malah ora tangi-tangi. Enggak nanti kebanyakan sudah habis nyuruh. Jadi nanti akan bisa ngelak kan? Ya itu kan mobile artinya karena banyak yang harus dikerjakan makanya ditinggal dulu pun enggak apa-apa gitu loh. Boleh tetap dalam monitor 2 jam sekali, jadi 4 jam itu kamu ngirim 2 kali. Tapi kamu kemarin jahat itu. Apa? Foto chiller kemarin kamu baru kirim hari ini. Ada tanggalnya sudah diajarin sama Reja kalau nggak salah, kasih tanggalnya Dok. Ayo. Jadi terus Pak Miming Pak Dede kan nanya, kamu kirim foto yang ada tanggalnya Pak? Tapi bener kan ya yang pertama yang kamu dulu foto kirim. Pernah aku. Sudah lanjut Dok. Lanjut alarmnya ya. Jadi untuk starter udah paham ya? Starter paham, pasti Pak Beri untuk siklus chiller bagian-bagian komponen chiller itu apa aja udah paham ya. Komponen chiller apa aja paham ya sudah ya. Jangan disuruh balik lagi. Ini kan alarm list ya. Mungkin teman-teman nanti kemungkinan akan menemui hal-hal yang ada di sini. Poinnya ada 4. Mungkin nanti di slide selanjutnya mungkin ada lagi. Tapi yang paling sering adalah unit stop. Nah, unit stop itu terjadi jika sebelah kanan ya, kompresor status akan off, start, run, unload. Kita akan menemukannya jika 1. Kompresor check valve fault atau kompresor check valve-nya bermasalah. Terus kemudian kompresor grounding valve, yaitu grounding kompresornya jelek. Kemudian kompresor mencapai high pressure alarm selama 3000 second dan unit akan lock out. Terus unit otomatis akan stop ketiganya. Kemudian delay-nya tidak ada. Itu action taken-nya. Kalau semua kompresornya mati harus di reset manual. Terus lanjut lagi ke nomor 2, unit stop external input. Terjadi jika kompresor status off, start, run atau unload. Tetap action taken-nya di reset manual. Kemudian ketiga, kompresor akan stop evaporator water flow loss. Jadi ini kaitannya dengan flow water di evaporator. Digital input eksternal dari Ada lampunya tuh Dok. yang kecilannya. Ini kaitannya paling gampang itu karena kehilangan flow di evap. Lebih mudahnya. Jadi alarm ini akan terjadi kalau tidak ada flow di evaporator. Bisa karena CHWP-nya mati. Bisa karena flow-nya kurang. Jadi mendeteknya kan ada sensor di bawah pipa itu kan ada range-nya 7 sampai 8. Kalau tidak mendekati itu, otomatis kan yang masuk ke evaporator berkurang. Mungkin akan muncul alarm ini. Evaporator water flow loss. Kalau di Indonesia kan itu aliran air hilang di evaporator. Kemudian nomor 4 juga sama, tapi ini kaitannya di kondenser. Kehilangan flow air di kondenser sama. Bisa karena CWP-nya mati. Bisa karena memang hidup cuma flow-nya kurang. Karena kesumbat kotoran tuh. Bisa juga. Mungkin bisa juga. Kemarin kan Kalau kepanasan tuh Pak, Kalau kepanasan nanti kaitannya di high pressure. ya kan udah jalan. Itu ini kan cuma water flow aja. Jadi lebih kaitannya di air. Ya. Kemungkinannya cuma 2. Kalau enggak pompanya mati ya memang flow airnya kurang. Tapi pernah kebalik pompanya. Tapi enggak mati. Kalau balik. Masih ada aliran. Itu kurang ya. Iya. Kalau pompanya kebalik kan ada aliran dari outletnya ke inletnya. Kemudian nomor 5, kompresor stop evaporator LWT atau evaporator living water temperature sensor
di luar range. Biasanya sensor LWT-nya jaraknya antara inlet dan outletnya terlalu jauh. Misal inletnya 12, harusnya kan kalau sirkulasi biasa tanpa ada kompresi itu 12 sama lah, karena kan tidak ada pendinginan. Bisa juga nanti rusaknya di sensor, misal inletnya 12, livingnya bisa 17, Jauh. 16 ya. Itu kita biasanya kalau kesini kan ada namanya kalibrasi sensor temperatur. Kita pastikan sensor temperatur aktual yang terbaca sesuai dengan yang tertampil di display. Selama ini belum ada kaitannya, juga masih baik-baik saja. Yang pasti kalau range-nya terlalu tinggi, kompresor tetap akan mati. Action taken-nya all kompresor rapid shutdown, dan analisa lebih lanjut kalau memang sensornya rusak harus segera diganti. Tuh. Lanjut. Nah, ini sama kayak yang nomor 5, cuma ini kaitannya di entering. Jadi evaporator EWT out of range. Jadi LWT reset tipe sama dengan return. Ini sama sebenarnya. Jadi range-nya antara inlet dan outlet dia terlalu tinggi. Sama kompresor, kalau terjadi seperti itu otomatis kompresor akan mati. Kemudian jika dianalisa ternyata memang sensornya rusak, maka kita rekomendasikan untuk dilakukan penggantian. Selama ini belum ada, karena selama kita maintenance sensornya masih baik dan sesuai dengan pembacaan di display. Kemudian nomor 7, kompresor stop, suction pressure low. Terjadi jika kompresor statusnya dia running, dia akan menjumpai ketika nomor 1 suction pressure-nya lebih rendah dibanding low suction pressure ketika dia stop. Jadi meskipun unitnya running, tapi temperatur pressure-nya yang terbaca dia itu lebih rendah dari ketika dia stop. Harusnya Tinggi ya. iya. Jadi ketika dia stop, dia harusnya lebih tinggi karena ada kompresi. Jadi dia ini terjadi karena suction pressure-nya dia waktu running, dia justru lebih rendah ketika suction pressure-nya posisi mati. Nah, dia itu pasti akan mati. Yang mengakibatkan itu apa tadi? Kok bisa lebih rendah? Ya, itu tadi. Ketika dia running kok bisa lebih rendah daripada dia pas parkir gitu ya? Karena ini 7 dan 8 ini, yang 8 itu yang 8 paling sering. Iya, Kayak mungkin pressure high. pressure high. distance pressure high itu berarti Lebih tinggi daripada Parameter pressure-nya berhubungan sama kondenser. cooling tower. karena 7 8 ini paling sering. Iya lah, Dok. Mungkin yang paling sering nomor 8. Malah yang paling sering nomor 7. Low pressure gitu. Tapi nggak tahu kalau ada depannya ada section. Siapa tahu discharge pressure low. Ada nggak itu nanti? Ada. Oh, belum tahu. Kalau discharge pressure low enggak ada. Yang pasti discharge pressure itu selalu di tekanan Tolong tinggi. dijelaskan. Kebenaran harus diceritakan. Daripada dia apa nih? Tolong diceritakan Lebih detailnya dia mau. Kita cek dulu. Kita cek dulu kebenarannya. 7 coba. Jadi 8 ya. ya 8. Kompresor stop discharge pressure high. Kalau di Indonesia kan itu tekannya terlalu tinggi. Sisi tekannya terlalu tinggi. Terjadi jika tekanan kondenser lebih besar atau sama dengan tekanan kondenser ketika dia stop. Bisa gitu. Iya. Kalau coba itu kan yang poin nomor 8 poin 1 itu kan berapa itu 8
800. 955 827. Nah, itu kan range sebenarnya. Iya. 827,3 sampai 1200 kPa. Tetapi itu pernah di bawah itu Yakin? discharge kan? Iya, discharge. Pressure. Kan Berapa? Yang ada yang 751 741 itu mungkin nggak tahu atau coba Iya. aku iya, Kalau ini kan rank normal ketika 100%. 100%. oh ini ya Iya. Hmm. Kalau bebannya nggak sampai 100% pasti lebih rendah. Tadi ada yang sampai 725. Ada yang 799 ada yang seperti itu. tadi levelnya hanya 965 discharge kalau di atas Pasti alarm. Sangat tinggi. Karena bacanya dia tinggi karena tidak ada penyerapan kalor di kondenser. Balik lagi. kalau yang low nggak disebutin ya cuma delay 60 Itu 80 kalau untuk low pressure-nya kan apa namanya 8 PSI itu tadi. Suction pressure set point dikurangi suction pressure. Misalkan suction pressure set point-nya alarmnya itu di 100 10 PS. 10 PSI berarti 150 Nggak sampai. ya nggak sampai ya? Iya. 100 kPa 100 kPa. kurang lebih. 100 kPa ya, 100 kPa, 120 kPa lah. 120 kPa terus kemudian dia dikurangi suction pressure-nya berapa? Kalau misalnya suction pressure-nya itu apa namanya lebih rendah, otomatis dia delay-nya 60 second atau 1 menit itu. Kasarannya gini, dia itu terjadi alarm ketika set point-nya di 100 kPa alarmnya low pressure. Jadi Pak, itu akan terjadi alarm. Nah, selain itu juga ada namanya low pressure unload. Ketika low pressure unload itu di sini nggak ada. Low pressure unload itu ketika dia mau running tapi tekanannya rendah, tapi dia nggak mau naikkan persentase kapasitas kompresornya. Misalkan awalnya di 50, harusnya dia naik ke 70 atau 100. Berhubung tekanan evaporatornya ini rendah atau evaporator pressure low, otomatis dia nge-hold misalkan di 50 saja, nggak sampai naik sampai 70 gitu. berarti itu tapi nggak sempat mati ya Enggak, dia mempertahankan supaya tetap stabil. karena waktu itu di pilot 2 waktu di starting dengan 2 kompresor dengan load yang mungkin cukup besar itu dia hanya bisa memberi outputan itu tidak bisa set point hanya 8,3 sampai di akhirnya itu semakin sore itu 9,3 keluarnya masuknya di atas itulah. Jadi dia di situ aja dengan 70% RRA dia 70 dua-duanya Kompresor 1 2. 1 3 atau 2 3 gitu 23. yang itu yang pilot 2 Sebelum kejadian cek walau ini iya ya pas kejadian itu pas sudah kejadian jadi sumbernya itu tidak pernah tercapai tapi ya nggak mati karena saya operasikan manual kan itu salah satunya karena dioperasikan manual. Harusnya kan kalau dia ditambah 1 kompresor lagi dia bisa untuk ngejar. nah tapi pas akhirnya saya tambah karena 9,3 kan saya tambah tinggal merokok mati Iya, karena balik lagi ke running hour kompresor 3 lebih. iya tinggal merokok mati Intinya itu sebenarnya. Waktunya itu. Kalau besok sudah normal, jadi dijalankan kompresor 1 2 dulu, kompresor 3 nggak usah jalannya dulu itu ya. Terus kemudian sampai running hour-nya sama atau lebih tinggi di kompresor 1 2 baru nanti jalankan normal auto. Itu sih. Kalau sekuennya kan memang dia jalannya kompresor 1 2 baru 3. Setelah itu matikannya sesuai dengan running hour-nya. Nah, pernah lah di
Discharge temperatur high ini sama sebenarnya, pengaruhnya dari ini kondenser juga. Kalau kondensernya pressure-nya tinggi, otomatis temperaturnya tinggi juga. Set point temperaturnya itu stopnya 48,8, Batas paling tinggi. paling tingginya 115,6. Defaultnya 88 Celcius. Default 88. Heeh. Ya, karena biasanya 85 ya. Iya, 85. itu. Nah, itu. Kemudian motor high temperatur itu di situ ada namanya, kan di kompresornya ada inverter, ada SCR segala macam, ada motor winding temperatur yang kemarin saya kasih lihat tempatnya, ada 2 soket untuk winding temperaturnya. Di situ untuk trigger motor winding temperatur ini, motor high temperatur. Selain itu juga dia seri dengan inverter temperaturnya berapa, SCR-nya berapa temperaturnya, kavitasinya temperaturnya berapa di kompresornya semuanya. Kalau umumnya kompresor apa namanya yang biasa nggak magnetic bearing, cuma mengandalkan motor high temperatur aja sensornya dari motornya. Tapi kalau ini karena pakai inverter di dalamnya, terus ada SCR juga, jadi yang di kontrol banyak, seri semuanya. Dari salah satu dia nge-trigger pasti mati. Terus kemudian interlock valve. Interlock valve itu ibaratnya untuk starting kompresornya dia nggak mau. Kompresor lock. Iya, itu dari apa namanya kontrolernya misalnya. Interlock valve itu dari apa SCR-nya juga bisa, dari I/O port-nya juga bisa, seperti itu. Kompresor common loss. Kompresor common loss itu yang apa namanya komunikasinya kompresor yang 9 volt DC itu hilang. Kompresor flag between controller and compressor, delay-nya 3 second. Jadi masalah komunikasi Hilangnya selama 3. selama 3 second. Jadi komunikasi kompresor ke I/O portnya yang di kontrol panel depan itu kan communication modulnya gitu. Kemudian load balance valve file. Nah, load balance valve itu yang expansion yang kecil. Expansion valve yang dari evaporator ke discharge. Suction ya. Discharge ya. Discharge. Kompresor statusnya off, unit status run, other compressor in operation, saturation temperature corresponding to suction pressure kurang lebih atau sama dengan 3 derajat Fahrenheit. Iya, Fahrenheit itu. Atau minus 99 sampai 99 Fahrenheit acceptable. Dan discharge temperatur dikurangi saturation temperatur discharge itu minus 3,0 PSI, itu lebih kecil atau sama dengan 8,0 derajat Fahrenheit. Ini sebenarnya sama kayak hitung-hitungannya sama kayak punyanya cek valve kemarin ngitungnya. Itu yang cara belak ngitungnya. yang bawah itu. Jadi kita harus ngitung dulu tekanan A sama tekanan B, ibaratnya itu rasionya antara, kalau cek valve kan rasio antara suction sama discharge atau antara kondenser sama evaporator. Nah, kalau si load balance ini sama juga, tapi bukan rasionya, tapi dikurangi dia pengurangannya atau selisihnya kalau yang load balance ini. Kalau cek valve itu kemarin ketika tekanan rasionya antara kondenser sama evaporator itu tidak lebih dari 1,2, 0,91 sampai 1,2, itu pasti alarm. Harusnya rasionya lebih dari itu. Misalkan pas waktu jalan, evaporator pressure harusnya lebih rendah daripada condenser pressure. Evaporator pressure biasanya di 250, katakan seperti itu. Condenser pressure-nya bisa di 700. Nah, itu kan berarti rasionya lebih dari 1,5 gitu kan. Tapi kalau misalkan
posisi check valve failure, otomatis tekanan yang di kondenser ini naik ke kompresor dan kebaca di sensor suction. Itu akhirnya tekanannya naik, di suctionnya harusnya 250 tapi dia bacanya 500 atau seperti itu. Dan apa namanya discharge pressure atau condenser pressure-nya di 700. Berarti kan nggak sampai 1,2, apa namanya, perkaliannya nggak sampai 1,2 atau rasionya, perbandingannya gitu. Harusnya lebih besar dari 1,2. Power loss, kalau power loss ini umum lah. Power loss bisa dari listrik mati gitu, listrik mati, terus kemudian apa namanya pemadaman, intinya berhubungan dengan itu. Ground fault itu jelas groundingnya yang jelek atau groundingnya apa namanya jelek, nggak ada gitu. Surge temperatur itu berhubungan dengan apa namanya kondenser. Kalau misalkan dia terlalu panas terus kekurangan cairan refrigeran, otomatis dia surging gitu. Tapi jarang sekali terjadi kalau temperatur cooling towernya stabil. Motor current low, ya, kompresor statusnya running, unload, RLA motor lebih kecil atau sama dengan motor current threshold 5-80%, default 3%, delaynya 300 second. Action taken-nya harus dimatikan kompresornya, harus kita cek dulu misalnya. Apa ini? Ini sebenarnya Motor current loh, motor persen RLA, motor current. itu ada set point-nya sebenarnya untuk safety-nya itu. Sebenarnya ini kan materi yang ini sebenarnya materi untuk technical service bukan untuk operator service, tapi di sini saya kasihkan supaya nanti tahu juga. Itu ini tulisannya kan ada classified, Khusus. classified-nya khusus, bukan untuk operator sebenarnya. Ini dari pabrik langsung. Saya daripada buat lagi, mending kasihnya aja. Kita sama aja, nanti pasti butuh di lapangan kalau misalkan kita mandu atau apa gitu kan. Ceritanya mau ngapain? Iya. Gitu ya. Betul. Berjamaah. Motor current. Motor current low itu kan RLA yang tampil di display itu lebih kecil dari motor current threshold. Motor current threshold itu misalkan ampernya itu di situ tertulisnya kalau misalkan 10% ya, misalkan 10% juga 20 ampere gitu ya, tapi RLA nya itu nggak sampai 20 ampere. Nah itu namanya motor current low, harus ada kalibrasi gitu, dicas lagi. Tapi sering ini. Apa motor current low? Nggak ada. Jarang, nggak ada. Yang sering itu power loss. Power loss. Tapi current lo. Low voltage. Tapi mana lo kontak gak ada? Nggak ada. Nggak ada. Low voltage itu masuk ke power loss. Motor current high, compressor off. Kalau motor current high pasti inilah apa namanya terlalu tinggi ampernya daripada nameplate-nya. RLA-nya lebih besar daripada nameplate. Misalkan RLA-nya 100% tapi apa nameplate masih harusnya di 90% gitu ya RLA-nya. Dia harusnya nggak sampai 90%, tapi si kompresor RLA-nya di display itu sudah sampai 100%. Motor current overload. Banyak sekali. Banyak, ini masih tinggal 1, 2, 3 slide. Line voltage high, line voltage low. Nah ini kalau motor current overload ya sudah pasti overloadnya di motornya, kompresor nomor berapa gitu aja. Line voltage high berarti high voltage-nya gitu. Kompresor stop, line voltage low berarti low voltage gitu. Sistem lockout itu Ini berarti juga ada ini. Sering ini. sistem lockout.
Lockout. Kenapa nggak ada check in gitu? Sistem check in gitu. Mati. Lockout itu berarti kan kunci kan. Sistemnya terkunci. Sistemnya kunci kayak unit lockout gitu kan, nggak bisa jalan kan, nggak bisa jalankan karena ada alarm itu. Kalau sistem lockout ini apa namanya, di situ tulisannya compressor status off, start, run atau unload, compressor common, control mode, mode state. Nah ini masalah di komunikasi antara unit controller sama AMI sama EU boardnya kompresor. Nggak tahu penyebabnya apa gitu. Iya, harus ada itu, kompresornya harus mati, terus kemudian dia perlu riset ulang. Sendiri tapi ya. Riset ulang, dimatikan power. Bener kan anunya. Oh. Berarti ini kan miskomunikasi antara mereka kan. Iya, bukan antara Dia set kita. lagi. Pernah kayak gini. Yang sering mungkin unit lockout. Itu Iya. mati. Terus kemudian bearing motor fall. Nah, bearing motor fall ini kalau power loss pasti bearing motor fall. Ketika terjadi mati lampu ya, killer jalan, ada mati lampu, pasti tulisannya bearing motor fall pasti ada. Karena dia posisinya pada saat jalan dia langsung jatuh. Nah itu dilihat kalau misalkan apa namanya, di situ power dijalankan lagi bisa nyala, tidak ada masalah. Bearing error. Kalau ini hubungannya sama BMCC, bearing motor controller ya, gitu. motor kompresor controller BMCC. Terus kemudian VFD foul. VFD berarti VFD-nya yang foul di kompresor itu. Control foul ini banyak sekali control foul. Jadi control foul itu bisa dari kompresor komunikasi 1 2 3, terus kemudian kompresor komunikasi motor foul, kompresor komunikasi motor foul. Intinya komunikasi antara kompresor 1 2 3 dengan unit controller, dan juga ada namanya serial card driver yang kemarin itu ada bermasalah gitu. Kompresor foul macam-macam. Ini juga sering. Kompresor foul atau reset. Ini Auto reset sebenarnya. atau reset. Jadi kompresor foul ini kan macam-macam. Ada yang karena lampu mati juga kompresor foul. Bisa lah. Berarti ya bukan cuma lampu mati juga bisa. Bisa. Keseringan nugaknya lampu mati. Kan ada, kan nggak sendiri nanti alarmnya. Kompresor foul tapi ada belakangnya Banyak apa. ya. Kalau kompresor full karena level type lockout, nah itu tuh. Bearing motor biasanya. Ini motor. Motor error, berarti kalau motor error ini kalau dilihat di ini masalah komunikasi juga sebenarnya. Komunikasi antar modul semua.